sejahtera, bebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterlantaran. Dengan semangat membangun jati diri bangsa menuju bangsa yang sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di kanal tercinta, tersayang, kanal informasi sosial dari Geraha BK3S Salemba Tengah nomor 51. Kami hadir menjadi bagian untuk negeri untuk menyampaikan dan memberikan informasi, edukasi, dan sekaligus komunikasi bagi Bataviers dimanapun berada. Baik, edisi ini sepertinya sangat luar biasa karena ternyata kami kedatangan tamu-tamu kami, saudara-saudara kami yang amat sangat luar biasa pula, jauh-jauh dari tanah Sumatera, yaitu tepatnya dari Sumatera Barat, Padang, telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Bapak Ketua Harian LKKS Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih Bu Maria sudah dikasih kesempatan untuk podcast diskusi kita pada siang hari Senang ini. banget ya Pak ya, Iya, hari terima ini kasih. saya lihat batiknya juga bagus Pak. Ini batik lokal nih Bu Maria. Keren, emang kita harus ada motif rumah gadangnya. Gitu. harus terus menggalakkan wastra lokal ya Pak ya. Iya. Tapi hari ini kita nggak bicara tentang wastra ya Pak. Enggak, kita bicara sekarang tentang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial, baik. Kemudian berikutnya saya perkenalkan juga yang jauh-jauh dari sana. Ini kalau saya boleh kasih tagline-nya tuh, beliau adalah pendamping setia, betul ya Pak ya? Iya benar. Karena jarang-jarang di tengah kesibukan beliaunya, beliau menyempatkan diri untuk mendampingi, nemenin teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga besar LKKS Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, beliau hadir di tengah-tengah kita. Luar biasa Pak Ari, keren banget. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali Bu Maria. Terbayang sudah sinerginya luar biasa ya di sana itu. Jadi antara pemerintahan dengan binaannya, dengan OKMP yang pastinya saling menopang satu sama lain sudah terlihat oleh pimpinan-pimpinannya yang ada di sini ya. Jadi begini Bu Maria. Gimana Pak? Untuk kesejahteraan sosial ini kolaborasi, kolaborasi antara pemerintah, LKKS, NGO, BUMN, dunia usaha kita perlukan sekali. Kita tidak bisa jalan sendiri. Betul, bersinergi dan berkolaborasi. Ya, keren banget. Ini Pak Kadis kita mendampingi kita pada kesempatan ini makanya saya bilang ini boleh jadi contoh buat kadis-kadis yang lain nih ya. Karena jarang-jarang betul nih saya appreciate banget terhadap beliaunya ini. Keren abis gaul gitu. Ya, baik. Nanti kita dengarkan bersama teman-teman semua nanti bagaimana obrolan-obrolan santai kita ya, kita bahasakan, kita ngobrol santai tapi serius ya Pak Kadis, kemudian Pak Ketar. Bersama saya itu Ketua Harian LKKS Provinsi Sumatera Barat, Dr. Edi Swandi MM. Kemudian di samping beliau adalah Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ari Yuswandi SKM MKM. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, mungkin nanti tidak harus satu persatu Pak, secara generalisasi saja. Bapak boleh nggak sih saya tahu kenapa ya pilihannya? Padahal banyak banget kan lembaga yang lain, yang satu wahana dengan kita, yang bisa dijadikan ajang teman-teman untuk berbagi informasi, menggali potensi. Kenapa kok pilihannya tuh hadir di tengah-tengah kami, datang ke BK3S Provinsi DKI Jakarta? Nah mungkin ini pasti jawabannya berbeda, dari sudut pandang yang berbeda pula. Untuk itu mungkin pertama mungkin boleh mari minta Pak Kadis dulu, setelah itu baru ke Pak Ketar. Mungkin kira-kira kenapa nih Pak kok pilihannya berkunjung ke kantor kami nih ya? Pertama tentu kita dari Sumatera Barat berpikir bahwa DKI itu adalah pusat. Artinya bukan hanya pusat pemerintahan tapi juga pusat berbagai aktivitas, termasuk aktivitas yang artinya melibatkan orang banyak untuk kepentingan kesejahteraan sosial. Karena permasalahannya tentu lebih kompleks di DKI dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Karena semua orang akan berkunjung ke DKI Jakarta, semua orang mau datang ke DKI Jakarta, semua orang mau hidup di sini, semua orang ingin bahagia di sini. Tentu harapan-harapan itu tidak semudah yang terbayangkan. Maka tentu akan ada aspek-aspek lain yang tidak terpikirkan oleh orang ketika datang ke DKI. Dan kemudian tentu kita juga yakin bahwa sebagai ibu kota provinsi dengan didukung oleh sumber daya yang
lebih dibandingkan daerah lain, maka DKI Jakarta layak untuk dijadikan tempat untuk mengambil pembelajaran yang lebih banyak untuk upaya-upaya kesejahteraan Oke, sosial. dengan kompleksitasnya yang luar biasa yang Iya, gaungnya ya benar. Pak Kadis ya. Oke, baik. Itu dari sudut pandang Bapak Kadis. Selanjutnya mungkin dari Bapak Kethar kita nih. Kira-kira kenapa nih Pak pilihannya kok jatuh ke BK3S Provinsi DKI Jakarta nih Pak untuk studi komparatif teman-teman semuanya? Baik, terima kasih Bu Maria. Jadi memang di komunitas LKKS se-Indonesia ini, memang DKI Jakarta itu adalah salah satu BK3S yang dia kemandiriannya itu luar biasa. Program-programnya itu sangat banyak dan sangat menyentuh kepada hal-hal dasar kesejahteraan sosial ini. Maka dari informasi, dari data, kami dari Sumatera Barat ingin belajar bagaimana sih BK3S DKI bisa mewujudkan program-program seperti itu. Seperti yang sudah kita ketahui ya, BK3S DKI ini salah satu dia bisa menerima dana hibah selama 20 tahun berturut-turut gitu kan. Jadi itu kan suatu hal luar biasa. Jadi kalau organisasi seperti LK3S, BK3S bisa mendapatkan dana hibah, maka programnya itu lebih fleksibel. Itu ini. Yang kedua adalah kita ingin belajar karena kan isu-isu sosial ini mungkin lebih banyak adanya di ibu kota ini karena penduduknya juga lebih banyak ya. Di Sumatera Barat juga sudah bermunculan seperti yang dibilang oleh Pak Kadis tadi, misalnya kejahatan jalanan, anak jalanan, penggemis jalanan gitu. Jadi kami ingin belajar bagaimana DKI bisa mengurus dan menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita ATM kan nanti di Sumatera Barat apa yang ada yang kita pelajari di sini, kita ATM kan, adaptasi, tiru, modifikasi sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah kita di Sumatera Barat. Iya, baik, keren banget ya Pak. Kita ATM kan di Sumatera Barat, adaptasi kita adopt ya kan, kemudian kita tiru, kita adopt kembali, kemudian kita modifikasi disesuaikan dengan kondisi setempat ya. Waduh, keren banget ini tujuannya. Baik Bapak Kadis dan Pak Kethar, tadi ketika sambutan ketika kita seremoni acara sebelum kita podcast di kanal YouTube kami, saya sempat mencatat beberapa poin. Kalau tidak salah tadi Bapak Kethar menyampaikan rawan bencana ya kan, tapi bahasanya sudah lapor bencana, laboratorium bencana. Lapor bencana. Jadi banyak banget pasti orang-orang dari luar sana yang ingin banget tahu banyak tentang bagaimana pengelolaan bencana di sana, yang kita tahu nyaris seluruh Pulau Sumatera memang rawan dan terdampak bencana ya Pak Kadis ya. Betul. Mungkin Bapak bisa mengelaborasi lagi bahasanya sehingga mungkin bisa didengarkan dan diambil maknanya oleh Bataviar. Saya membahasakannya tuh yang nonton di kanal YouTube kita tuh Bataviar. Kira-kira bagaimana Pak? Baik, Bu Maria. Jadi memang sepanjang Pulau Sumatera itu adalah daerah rawan bencana. Mulai bencana apa saja ada. Mulai bencana gempa bumi, potensi tsunami, kemudian banjir bandang, tanah longsor, dan segala macam, gunung Merapi, semacam jadi ada. Di Sumatera Barat kita semua ada. Makanya kita menamakan labor. Jadi kalau orang bagaimana belajar tentang survive, tentang kebencanaan, maka bisa belajar ke Sumatera Barat seperti itu. Jadi ini ada hubungannya dengan kesejahteraan sosial. Jadi kalau daerahnya itu adalah rawan bencana atau yang kita namakan labor bencana, maka tentu ada kaitannya dengan kesejahteraan sosial. Sebab kalau terjadi bencana otomatis akan menyebabkan masalah sosial baru gitu kan, masalah sosial baru. Misalnya kemarin ya baru di salah satu kabupaten kita, 2 kabupaten terdampak di Pasaman dan Pasaman Barat itu gempa bumi. Kita butuh rumah untara lah, hunian sementara bagi penderita terdampak gempa bumi itu. Terakhir ini 1 bulan terakhir ini ya Pak Kadis ya, hampir tiap hari bencana gempa di Mentawai. Di Kepulauan Mentawai, banjir juga, segala macam juga. Jadi memang bagi kami di Sumatera Barat, bagi pekerja sosial LKKS itu sebuah tantangan dan kerja keras ke depan bagaimana
LKKS ini bisa eksis, bisa mampu hadir di masyarakat di saat bencana itu hadir. Betul. Wah, keren banget ya. Saya sambil mendengarkan Bapak Kethar itu mencoba untuk mengilustrasikan saat itu ketika saya mungkin berada Iya. di teman-teman di posisinya di LKKS di Sumatera Barat gitu. Jadi memang betul unik, kemudian nyata banget Iya. kiprahnya, betul ya Iya, Pak ya? iya. Karena memang daerah kita memang daerah yang setiap saat kita harus siap sedia itu tadi Iya. ya. Oke, oke, oke. Baik Pak Kadis, mungkin kalau tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kethar tentang itu, kemudian bagaimana kira-kira kolaborasinya Bapak melihat kiprah teman-teman nih gitu, kiprah keberadaannya organisasi kemitraan pemerintah, OKMP ya, organisasi kemasyarakatan mitra pemerintah, salah satunya teman-teman di LKKS ini sejauh mana Bapak melihatnya, sehingga kalau Bapak bilang sinergitasnya pasti bagus itu udah keren banget, kalau enggak kan nggak mungkin ya Pak Kethar, iya. Bapak Kadis mau ikut Iya. mendampingi ke sini ke DKI Jakarta. Jujur, kita pemerintah itu jangkauan pelayanannya kan terbatas. Katakanlah kita di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, bahwa perpanjangan tangan kita di masyarakat adalah salah satunya teman-teman yang ada di LKKS. Yang kita kenal juga pilar-pilar sosial, ada Tagana, ada kemudian TKSK, ada teman-teman PSM ya. Semuanya itu berkolaborasi. Bahwa kalau hanya mengandalkan pemerintah, ya aparat pemerintah jumlahnya terbatas. Maka jujur dan harus diakui peran nyata dari teman-teman baik itu LKKS, ada Karang Taruna, Tagana, IPSM dan TKSK itu luar biasa. Dan itu terbukti dalam berbagai persoalan yang hadir atau yang muncul di tengah-tengah masyarakat di Sumatera Barat. Oke. Baik Pak. Jadi sepertinya koordinasinya asik ya Pak ya, udah bagus banget, sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Walaupun kita tahu kadang-kadang agak sulit membedakan karena teman-teman yang di PSM juga sekaligus relawan juga di tempat lain gitu kan, tapi tidak masalah ya Pak ya, karena job desk-nya sudah pas. Ya memang ada unik memang. Saya merasakan unik dan luar biasanya adalah teman-teman relawan ya yang selama ini ada itu memang cepat tanggap, gitu. Responsnya luar biasa. Kenapa? Ya terbukti lah. Kemarin itu saya baru saja dilantik jadi kepala dinas sosial. Belum lama setelah itu terjadi gempa Pasaman dan Pasaman Barat. Itu teman-teman kita dari LKKS, dari Tagana, IPSM, TKSK semuanya cepat gitu ya. Saya memang waktu itu gempa berada di Bukit Tinggi, sedang lagi ada acara dengan teman-teman panti yang kita fasilitasi untuk mendapatkan dana hibah. Dapat berita gempa, saya berangkat ke Pasaman Barat. Ternyata teman-teman ini dalam waktu yang singkat, kalau boleh istilahnya meminjam teks proklamasi dalam tempo yang singkat-singkatnya, teman-teman sudah berada di lapangan. Terbukti Bu Maria. Ini yang membuat saya menjadi punya energi baru. Kalau sekarang di negara kita sedang berupaya energi terbarukan, saya ketika berada di dinas sosial itu mendapatkan energi baru untuk bisa memberikan pelayanan terbaik dan energi itu adalah bentuk empati dan kepedulian ya. Benar. Betul ya Pak Kadis ya. Iya. Luar biasa, keren banget ya ampun. Bapak, yang penting ada sinergitas yang pas antara pemerintahan daerah, kemudian pemerintah yang sekaligus bersinggungan langsung dengan kami gitu ya, dengan para pekerja-pekerja sosial kemasyarakatan. Itu tujuan utamanya kita mengentaskan itu tadi berbagai permasalahan yang ada, yang mungkin dengan kepanjangan tangan dari pemerintah, karena nggak bisa semuanya juga dipegang seperti tadi Pak Kadis bilang ya, dibagi porsinya kepada yang lainnya sehingga akhirnya nanti bisa terkolaborasikan, tetap dikoordinir oleh lembaga yang menaungi. Betul gitu ya Pak? Betul ya, sekali. Pak Kadis, Ada ya. satu hal juga Bu Maria, ada jembatan yang sangat kokoh yang tapi tak pernah terlihat, yaitu jembatan hati. Nah, benar-benar bahasa kalbu ya Pak ya. Dan itu sinergitasnya, kekuatannya Terbangun. luar biasa ya, Pak ya. Baik, menarik sekali Bapak. Mohon izin mungkin masih kepada Bapak Kadis ya. Oke, Pak Kethar. Tadi saya meramu catatan di atas itu, saya melihat beliau sedikit memaparkan tentang daerah rawan bencana. Hampir seluruh, bahasa beliau itu yang mereka kutip begitu, hampir seluruh masyarakat Sumatera Barat itu
adalah orang-orang yang sebenarnya tuh rawan banget, dekat banget dengan bencana. Nah, Bapak, kemudian Bapak menambahkan lagi, ketambahan lagi nih, sekarang sudah mulai gitu. Kalau Jakarta mungkin itu udah makanan kami hari-hari, Pak, melihat Iya. pengemis, kemudian Ya. pengamen, gelandangan di pinggir jalan, di bawah Mm-mm. jalan-jalan tol. Mungkin untuk teman-teman sahabat kami, saudara-saudara kita di Sumatera Barat, mungkin tidak setiap hari melihat hal yang gitu. Iya. Dan itu mulai terbaca dari kacamata Bapak sebagai kepala dinas. Iya. Nah, Bapak Benar. gimana menyikapi hal itu? Sudah Iya. rawan banget nih bahasanya. Ketambahan lagi sekarang sudah mulai nih. Iya. Tambahan satu lagi, apa permasalahan sosial yang harus kita segera tangani. Mungkin Iya. belum jadi penyakit yang untuk tertanggulangi. Gimana Iya. Pak kira-kira Ya, menyikapinya? Pak? jadi mungkin kita melihatnya adalah bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat hari ini sangat dipengaruhi oleh berbagai latar belakang yang ada. Contoh di 2020-2021 Ya. itu kita terdampak semuanya oleh pandemi COVID-19. Ya, semua lini, semua sektor terdampak dengan COVID-19. Maka tentunya akan muncul persoalan baru di tengah-tengah masyarakat. Nah, salah satunya itulah tadi pengemis. Nah, biasanya jujur selama ini pengemis ada, tapi mereka berada pada tempat-tempat tertentu saja. Yang misal katakan di tempat ibadah atau di pasar yang memang dekat pemakaman yang memang itu sudah wajar selama ini dinilai orang. Nah, hari ini sudah mulai muncul pengemis adanya di perapatan jalan, di lampu merah, ya. Dan ini kan mengkhawatirkan. Karena juga di Sumatera Barat, khususnya kita di Kota Padang, itu volume kendaraan semakin meningkat. Nah, ini kan berbahaya kalau tidak kita segera carikan solusi. Kemudian ada fenomena lainnya adalah kalau di DKI Jakarta, kalau kita datang ke kota tua, kita ngelihat ada manusia silver. Nah, bedanya manusia silver yang ada di Sumatera Barat sekarang, khususnya Kota Padang dan beberapa kota itu, mereka manusia silvernya berkeliaran di jalanan, dia di perapatan lagi kemarin di lampu merah. Nah, kita sempat diskusi, fenomena ini fenomena apa sesungguhnya? Kita juga cari informasi misalnya, ternyata yang menjadi manusia silver, pengemis itu ya, memang sengaja datang ke Kota Padang, khususnya di ibu kota, karena mungkin lebih menjanjikan. Iya, lebih menjanjikan, dan bahkan ada dari luar provinsi juga datang ke sana. Nah, ini memang harus kita sikapi, dan kita kemarin sudah diskusi juga di tingkat pemerintah provinsi, mencoba menggandeng mitra-mitra. Di antaranya kita kemarin diskusi dengan TNI ya, kalau di Sumatera Barat kota itu ada resort militer ya, Korem, Komando Resort Militer. Kita kerjasama nanti bagaimana orang-orang yang ada di jalan ini khususnya generasi muda kita bina. Ya, nanti kabupaten kota ngebina, lalu nanti setelah itu mengembalikan lah ya sikap mental mereka agar memahami kondisi yang ada dan bagaimana seharusnya kita. Dan nanti setelah itu kita akan bina di panti-panti yang kita miliki, seperti itu. Baik. Sudah terilustrasikan juga saya, Pak. Ya ampun, luar biasa ya. Ternyata mungkin kalau saya pikir karena maraknya dunia medsos ya. Jadi mereka gampang sekali mengadop dari manapun informasi itu mereka lihat, mereka tiru di sana Iya, gitu. benar. Jadi akhirnya mungkin yang adanya itu di kota-kota besar ternyata sudah mulai masuk ke tempat saudara-saudara kita yang mungkin kalau kita lihat kultur budaya kita nggak mungkin banget manusia silver kita nyampe sana untuk apa gitu. Tapi itu tadi pertambahan laju perekonomian makin bagus dengan misalnya tambahnya jumlah kendaraan, akhirnya mungkin mereka juga bisa berkalkulasi nih, saya nongkrong di sini aja udah dapat berapa gitu ya Pak Kadis ya. Oke, itu salah satu PR-nya Pak Kadis nih sepertinya. Tapi pastinya gandeng juga Pak Ketar. Nah, sekarang kalau dari Pak Ketar sendiri Bapak, mohon izin kira-kira Bapak melihatnya seperti apa fenomena yang seperti tadi saya sampaikan? Sudah ada di programnya Bapak nih Pak. Buat hal-hal yang breaking news yang baru itu, atau Bapak masih mengacu kepada program-program yang mungkin ya berkelanjutan, kontinuitas dari yang baru-baru, tidak dapat sesuatu yang baru-baru tertuangkan dalam programnya Pak untuk pengentasan itu. Bapak mungkin bisa sharing kepada kami. Oke, Bu Maria. Jadi begini, jadi kan permasalahan sosial itu sekarang ini kan
pertumbuhannya cepat sekali. Modelnya juga sudah macam-macam gitu ya. Modelnya, bentuknya. Kalau dulu pengemis ya di pinggir jalan. Sekarang pengemis model baru. Apa pengemis model baru tuh? Seperti yang ceritakan Pak Kadis nih, manusia silver. Badut juga jadi pengemis model baru. Kemudian seperti itu. Jadi kami ya di LKKS Sumatera Barat ini sekarang sedang mencoba mentransformasikan paradigma berpikir. Kalau dulu menyangkut dengan kesejahteraan sosial ini adalah charity, belas kasih, bantuan, gitu kan. Sekarang kami di LKKS Sumatera Barat ini berusaha untuk melakukan empowerment, pemberdayaan terhadap para masyarakat yang memang termarginalkan itu, masyarakat yang memang pemerlu layanan sosial itu kita berdayakan. Salah satu program kita itu adalah sociopreneurship, jadi memberikan bantuan sosial tetapi dalam bentuk entrepreneurship, dalam bentuk usaha. Kalau dia selama ini misalnya jadi manusia silver, kita bantu, kita arahkan dia untuk berusaha atau membuka usaha sendiri. Kalau dia jadi badut misalnya, kita usahakan bantu dia menjadi pekerja seni itu segala macam. Nah, itu mungkin yang kita berdayakan mereka agar mereka tidak lagi menjadi penyakit masyarakat di jalanan. Itu risikonya kan besar sekali kalau manusia silver ditabrak mobil, ditabrak segala macam motor dan segala macam. Mungkin itu Bu Maria. Oke, baik. Dan yang pasti juga mentalitas ya Pak ya. Mentalitas. Kalau misalnya banyak kunjungan wisata baik domestik maupun internasional, kita nggak pengen kan mentalitas anak-anak bangsa ini rusak. Karena rata-rata kan mereka masih usia muda-muda sekali. Saya pengen tahu lebih banyak tentang ini Pak, socialpreneurship itu. Bagaimana Bapak mengajak, mengelaborasi serta mengkoordinir teman-teman dari forum-forum yang mungkin ya kan ada di sana supaya mereka mau tergerak gitu loh Pak, ikut program yang unggulan Bapak ini di LKKS. Gimana Pak caranya? Kan agak sulit Pak, karena tidak semua mereka membuka paradigma berpikir mereka gitu. Iya, terima kasih Bu Maria. Pertanyaan Bu Maria ini menantang sekali ya. Iya, sangat menantang. Jadi begini ya, kita mohon maaf dulu, memang charity atau bantuan sosial atau bansos ini, apalagi dengan kondisi sekarang ya, naikkan harga BBM, kan bertebaran lah bansos BLT gitu. Memang untuk jangka panjang itu dari hasil berbagai penelitian para ahli dan para pakar memang tidak punya nilai positif terhadap penerimanya, dan ada kecenderungan, mungkin Pak Kadis juga tahu ya, penerima PKH tuh Pak Kadis dia nggak mau keluar dari penerima PKH walaupun dia sudah kaya ya Pak Kadis ya, dia tetap juga mau menjadi penerima PKH karena kan mentalitasnya sudah itu. Nah, jadi kami di LKKS berusaha bagaimana hal seperti itu kita berdayakan mereka, tetapi dalam bentuk membangun mentalitas positif, dalam bentuk berwirausaha, menjadi entrepreneurship. Nah, sasaran kami itu adalah yang pertama LKS dan Orsos. Dulu LKS dan Orsos itu dia bisa banyak dapat bantuan dari mana saja. Gampang, baik dari sisi pemerintah, dari sisi swasta, dari sisi NGO, bantuan NGO asing dari luar negeri banyak. Kalau sekarang CSR, kalau sekarang itu lebih rumit. Misalnya panti asuhan misalnya, panti asuhan misalnya. Sekarang dia butuh untuk kebutuhan pangannya gitu. Dia tidak bisa langsung dapat tahun ini, buat proposal dulu ya Pak Kadis ya, baru bisa dapat tahun depan gitu. Padahal kan kebutuhannya sekarang. Jadi kita berpikir bagaimana ini panti ini punya unit bisnis sendiri. Dari unit bisnis itu nanti dia akan menghidupkan membiayai operasional dari orsosnya. Jadi menghidupkan dirinya sendiri secara mandiri ya itu. Jadi dia nggak perlu minta lagi kiri kanan gitu kan. Akhirnya dia sudah kemandirian. Jadi itu salah satu yang kita galakkan. Nah, misalnya kita sudah di Sumatera Barat itu membantu salah satu namanya di Buki AC namanya itu. Dia di situ satu wilayah tapi ada daerah Buki AC di daerah Gunung Sari Kota Padang itu kita bantu di situ mesin penetas telur itik. Jadi dia beternak itik
Jadi yang kita bantu bukan telurnya, tapi mesin penetas telurnya. Jadi agar dia bisa menetaskan telur terus gitu kan. Oh, mancing itu kailnya ya, Pak. Dia bertumbuh. Web Kayak- usaha ekonomi produktif Iya, betul, kita bantu di kabupaten kota. Dan bantuan itu tidak sekedar hanya bantuan. Kita lakukan training, pelatihan, kita lakukan monitoring bagaimana apakah masih berlanjut programnya dan kita bantu pemasarannya. Termasuk juga kami di Sumatera Barat yang Pak Kadis ini sekarang lagi berpikir kan UMKM kita itu bermasalah dengan packaging. Betul. Itu masalah banget, Pak. Ya desain dan packaging. Iya, Rasa kalau soal rasa Bu Maria jangan bener, jangan tanya rasa. Sayang gitu, keripik sanjanya tuh keren, cuma karena belinya packagingnya kurang Kantong, bagus. iya. Jadi apa namanya nilainya jadi turun. Iya, gitu jadi kita ya, lagi sayang banget. lagi bagaimana dengan Pak Kadis nih kita menyediakan rumah desain. Rumah desain itu desain packaging, desain iklannya segala macam dan juga packagingnya nanti kita berpikir bagi UMKM terutama yang menerima UEP tadi, usaha ekonomi produktif dan kelompok-kelompok yang dibina oleh LKKS dan Dinas Iya Sosial. betul. Gitu. Wih keren banget, benar-benar. Pak mau tanya nih ke Pak Kadis, itu gaung tentang socialpreneurship itu sudah nyampe Pak ke Bapak Pak gitu. Sudah ya, dan sudah walaupun baru 1 tahun jalan ini ya Pak ya, Bapak mengabdikan diri dengan Baru jabatan 6 dan bulan. amanah. Nah baru 6 bulan lagi, tapi gaungnya udah terdengar ya Pak ya. Pak Kethar udah sering dongengin tentang itu ya Pak. Bahkan kita di panti yang kita kelola, yang kita bina UPTD Dinas Sosial, itu kita kembangkan. Terakhir ini kita sedang coba giatkan upaya dari panti kita, usaha dalam bentuk web, itu produksi serbuk jahe merah oleh klien kita yang ada di panti Bina Netra, tunanetra. Dan kita juga sudah rancang packagingnya agak lebih baik. Nah, ini terus agar nanti bisa juga jadi contoh. Nah, jadi kita sudah mulai. Jadi nggak boleh omdo. Ini pemerintah ngomong doang, mana PHP bukti? katanya. Kita nggak suka PHP. Iya, nggak ada PHP. Langsung aja. Ya, apalagi nanti kalau produk serjam kita di endorse oleh Bu Maria. Biasa kan? Pak, tapi mari titip pesan kalau memang programnya teman-teman sudah bagus, Iya. kemudian Bapak sudah menampung semuanya itu, Bapak itik-itik juga teman-teman yang dari itu izinnya itu biasanya Iya. kadang-kadang terkendala Benar. dengan izin apa produksi industri rumah tangga Iya, atau apa teman-teman IRT. kadang-kadang mengeluhkan IRT, tentang iya. itu. IRT ya, Kalau oke. dulu saya di kesehatan, saya suka fasilitasi. Yang nggak punya IDRT, Nah, datang ke keren saya banget Bapak ini fasilitasi. kayaknya multifungsi nih bisa fasilitasi semua. Oke. Oke. Baik Bapak, karena keterbatasan waktu sejatinya banyak banget ini yang mari Iya, pengen gali iya. dari Bapak Kethar kita, Iya. kemudian terutama dari Pak Kadis Iya. yang jarang-jarang banget. Sekali lagi apresiat dari kami keluarga besar BK3S Provinsi DKI Jakarta. Salam hormat untuk Ketum, salam hormat untuk seluruh tenaga-tenaga sosial kita yang ada di sana, terus mengabdikan diri bagi nusa bangsa dan agama kita, terus memacu prestasi kita, bergandengan tangan, bersinergi dan berkolaborasi. Mudah-mudahan niat baik kita segera dijabah, doa-doa kita diijabah. Amin. Karena sejatinya amin. kalau ketum kami itu punya tagline gini Pak, tiada hari tanpa pengorbanan gitu ya. Jadi ini salah satu menginfakkan gitu kan bakti Iya. kita di dunia kesejahteraan sosial ya. Sekali lagi Bapak Kadis terima kasih, Terima kasih. Bapak Kethar terima kasih. Terbatasnya waktu Batavir saya yakin dan percaya sebenarnya masih banyak yang pengen digali oleh tamu-tamu istimewa kita, namun karena waktu juga beliau harus melangsungkan kembali lawatannya, berpindah tempat ke yang lain ya begitu. Jadi mungkin terpaksa saya akhiri kesempatan kita ngobrol-ngobrol cantik, ngobrol-ngobrol santai, serius tapi santai di ngobras kita kesempatan hari ini. Tuh closing statement, monggo Iya. Pak silakan Pak. Jadi kita di jajaran sosial Sumatera Barat termasuk LKKS dan pilar-pilar sosial yang lainnya punya tekad begini bahwa tiada kata lelah dan bosan untuk memberikan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Tagline-nya tiada kata lelah untuk memberikan pelayanan demi kesejahteraan sosial. Sosial. Wah, luar biasa. Bapak terima kasih. Terima kasih Bu Maria. kasih, Bu Bapak Maria. Kethar terima kasih. Iya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Sehat-sehat selalu. Amin. Salam hormat kami untuk semua. Baik Batavir dimanapun berada, demikianlah edisi kita bincang-bincang santai dengan narasumber kami yang luar biasa. Atas nama keluarga besar BK3S Provinsi DKI Jakarta, kami mengucapkan terima kasih. Ketemu lagi di kanal YouTube yang berikutnya dengan komunikasi, edukasi dan informasi yang pastinya menarik
untuk kita semua. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.